Selamat pagi, bertemu lagi bersama kami di program Berkat Pagi. Dan pada saat ini dan kita bisa sehat, kita bisa kuat, semua karena kemurahan, semua karena penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Dan pada saat ini dan saat pagi hari ini kita masuk dalam kitab Mika yang kita renungkan pada pagi hari ini, tertulis dalam kitab Mika pasal yang keempat. Dalam perikopnya tertulis Sion sebagai pusat kerajaan damai. Kita baca dari ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-4. Dalam hitungan 3, 2, 1, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Puji Tuhan, yang kita baca sampai di sini. Dan dalam kitab ini menjelaskan orang-orang itu adalah pemimpin orang Israel. Mereka merancang kedurjanaan dan merencanakan kejahatan di tempat tidur. Nah, lalu melakukannya sampai fajar bersinar. Nah, mereka merampas kaum Israel untuk memuaskan nafsu dirinya sendiri. Karena para pemimpin begitu jahat dan kaum Israel juga menjadi jahat. Sebab itu kaum Israel dihukum dan dengan diinjak-injak oleh orang asing. Tentu orang-orang tersebut tidak menyukai nubuat demikian itu. Nah, mereka tidak sadar akan kesalahannya, tetapi mereka berkata, jangan mengucap nubuat itu, noda tidak akan menimpa kita, kata dia begitu. Kemudian mereka terus berbuat jahat. Mereka merebut jubah dari orang-orang yang suka damai. Para istri di antaranya umatnya menghalau dari rumah kesayangannya, dan dari bayi-bayinya mereka mengambil semarak untuk selama-lamanya. Nah, bahkan orang yang hampa dan dusta akan menjadi nabi bagi mereka semua. Nah, maka mereka yang menjadi najis akan dibinasakan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi ada janji Tuhan, Ia akan menghimpun sisa orang Israel, dan Tuhan sendiri akan membimbing mereka, akan menuntun mereka. Nah, yang perlu kita aplikasikan dalam kehidupan kita, yang kita ambil dalam renungan pagi hari ini dalam pasal yang keempat, dari sini kita bisa belajar bahwa jangan merencanakan kejahatan kepada siapapun. Dan yang kedua, tidak boleh menutup telinga saat mendengar teguran secara rohani yang berdasarkan firman. Nah, yang ketiga adalah yang terakhir, bertobat dan hanya mengikuti perjalanan Tuhan sendiri yang membimbing kita. Nah, bertobat akan rencana yang jahat di mata Tuhan, dari rencana yang hanya untuk memuaskan dirinya sendiri. Yang wajib kita lakukan adalah berdoa, merenungkan firman Tuhan, menerapkan itu semua sehingga kita sadar akan kesalahan kita, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Supaya kita sebagai orang percaya mengikuti apa maunya Tuhan, mengikuti apa kehendaknya Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, seperti firman katakan, roh penurut tapi daging lemah. Tapi mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita ikuti apa maunya, apa mau roh dalam diri kita, dalam hidup kita. Nah, supaya kita sebagai orang percaya mengikuti apa kehendaknya Tuhan, apa maunya Tuhan, apa sih yang harus kita lakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini.
supaya memberkati kita semuanya. Immanuel, Allah beserta kita.